Sekar menahan air matanya. Ia mencoba lagi, menawarkan diri untuk membantu mengangkat barang, menyapu, bahkan hanya untuk mendapat sesuap nasi. Namun, semua usaha itu ditolak. Selamat datang di channel Rumah Dongeng, channel yang berisi dongeng-dongeng anak. Di sebuah desa kecil di kaki gunung yang hijau, hiduplah seorang gadis yatim piatu bernama Sekar, bersama adiknya yang masih kecil, Jati. Rumah mereka sederhana, berdinding anyaman bambu, dengan halaman kecil yang ditumbuhi bunga kertas berwarna merah muda. Setiap pagi, Sekar bangun lebih awal untuk menimba air dari sumur tua di tepi desa. Tangannya mungil, namun hatinya besar, selalu tersenyum demi sang adik. Sekar rajin membuat bubur dari beras sisa pemberian tetangga, lalu menyuapkannya pada Jati dengan penuh kasih. Meski sederhana, rumah kecil itu selalu dipenuhi tawa, nyanyian, dan doa. Namun, pada suatu sore, awan hitam tiba-tiba menggantung di langit desa. Angin kencang berhembus, membawa debu dan dedaunan beterbangan. Sekar menggenggam tangan adiknya erat, berusaha menutup pintu bambu yang berderit-derit. Tak lama kemudian, hujan deras turun tanpa henti. Atap rumah bambu yang rapuh mulai bocor. Air menetes dari berbagai sisi, membuat lantai tanah menjadi becek. Sekar menutup Jati dengan kain lusuh, berusaha menenangkan adiknya yang mulai menangis. Malam itu, angin semakin kencang. Sebagian atap rumah terlepas, membuat udara dingin menembus ke dalam. Sekar hanya bisa berdoa dalam hati, memohon agar Jati tidak jatuh sakit. Namun di matanya yang bening, perlahan mengalir setetes air mata. Dan entah mengapa, di balik cahaya lampu minyak yang redup, sekilas tampak bayangan seekor kupu-kupu putih yang berputar-putar di sudut ruangan, seakan muncul dari tetesan air mata Sekar sendiri. Malam itu, kehidupan Sekar dan Jati mulai berubah. Sebuah kejadian sederhana, hujan dan atap rumah yang roboh, telah membawa mereka pada jalan yang lebih berat. Namun, di tengah kesulitan, seberkas tanda misterius muncul, kupu-kupu dari air mata. Dan pagi pun tiba. Rumah kecil Sekar kini tampak porak-poranda. Lantai tanah berubah menjadi lumpur, tikar anyaman bambu mereka basah kuyup, dan genting yang pecah masih bertebaran di sudut ruangan. Sekar merapatkan kain lusuh di tubuh Jati yang menggigil. Ia tahu, jika tidak segera bertindak, adiknya bisa jatuh sakit. Dengan hati yang berani, Sekar mengambil keputusan, ia harus mencari cara agar mereka bisa bertahan hidup. Ia teringat pasar desa yang berada jauh di seberang sawah. Di sana, ia mungkin bisa menawarkan bunga-bunga kertas dari halaman rumah, atau membantu pedagang demi beberapa keping uang. Maka berangkatlah Sekar, menggendong Jati yang masih lemah di punggungnya. Jalan setapak berlumpur, pepohonan basah oleh hujan semalam, dan embun menetes dari dedaunan bambu. Namun, perjalanan itu tidak mudah. Hujan kembali turun rintik-rintik, angin dingin menusuk kulit, dan jalan licin membuat Sekar beberapa kali hampir terjatuh. Pelukan Jati di punggungnya terasa semakin berat. Ketika akhirnya mereka tiba di pasar, harapan Sekar mulai runtuh. Pedagang-pedagang sibuk dengan barang dagangan mereka, dan tak seorang pun yang mau membeli bunga kertas lusuh miliknya. Beberapa hanya tersenyum iba, lalu berlalu begitu saja. Sekar menahan air matanya. Ia mencoba lagi, menawarkan diri untuk membantu mengangkat barang, menyapu, bahkan hanya untuk mendapat sesuap nasi. Namun, semua usaha itu ditolak. Saat senja mulai turun, Sekar duduk di tepi pasar, memeluk Jati yang lelap dalam kelelahan. Air matanya jatuh, satu demi satu. Dan di saat itulah, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Dari tetesan air matanya, muncullah seekor kupu-kupu putih bercahaya, terbang perlahan di hadapan mereka. Sekar menatap kupu-kupu itu dengan takjub. Ia teringat malam sebelumnya, kupu-kupu yang sama muncul dari air matanya. Apakah ini sebuah tanda? Ataukah sekadar ilusi karena rasa lelah dan lapar? Hatinya bergetar. Sekar tahu, kini ia hanya punya satu pilihan terakhir yang paling sulit.
mengikuti kupu-kupu itu entah kemanapun ia pergi, atau tetap bertahan di pasar yang tidak memberinya jawaban. Di tengah keputusasaan, jalan terakhir terbentang di depan Sekar, mengikuti kupu-kupu misterius yang lahir dari air matanya sendiri. Namun, kemana kupu-kupu itu akan membawanya? Dan apa yang menanti di ujung perjalanan itu? Dengan hati yang bergetar, Sekar memeluk Jati erat-erat, lalu bangkit dari tepi pasar. Ia memilih untuk mengikuti kupu-kupu putih bercahaya itu, meski ia sama sekali tak tahu kemana arah yang dituju. Langkahnya gontai, tubuhnya lelah, namun dalam cahaya kupu-kupu itu, ada sesuatu yang membuatnya tak bisa menyerah. Kupu-kupu itu menuntunnya ke sebuah rumah besar di pinggir desa, rumah yang atapnya menjulang dan halamannya dipenuhi pohon sawo. Di teras rumah itu duduk seorang perempuan tua dengan mata ramah, sedang menenun tikar pandan di bawah cahaya lampu minyak. Sekar berdiri ragu, namun kupu-kupu bercahaya itu terbang mengitari perempuan tua itu, lalu lenyap begitu saja. Perempuan tua itu menoleh, terkejut melihat Sekar dan Jati. Dengan suara penuh iba, ia berkata, "Nak, kenapa kau basah dan lelah seperti ini? Masuklah, kau dan adikmu pasti lapar." Sekar tak kuasa menahan tangis. Ia menceritakan perjalanannya, tentang rumah yang roboh, pasar yang menolak, dan kupu-kupu misterius yang membimbingnya. Perempuan tua itu mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Lalu ia memeluk Sekar dan Jati, dan berkata, "Mulai malam ini, kalian tidak lagi sendiri. Kalian boleh tinggal bersamaku. Aku akan menjagamu, seperti aku menjaga anak-anakku sendiri dahulu." Malam itu, setelah kenyang dengan nasi hangat dan minuman jahe, Sekar duduk di jendela rumah baru mereka. Ia memandang keluar, ke arah langit malam yang jernih setelah hujan. Dan di sana, ia melihat kembali sekumpulan kupu-kupu putih bercahaya, terbang berkelompok ke arah bulan. Sekar tersenyum, hatinya berbisik, mungkin itu bukan sekadar kupu-kupu. Mungkin itu doa dan air mataku yang dijawab langit. Sejak malam itu, kehidupan Sekar dan Jati berubah. Mereka tumbuh di bawah kasih seorang ibu angkat yang penuh cinta. Sekar belajar bahwa air mata bukan hanya tanda kelemahan, tapi juga benih kekuatan dan harapan. Dan setiap kali hujan turun, ia selalu percaya, di balik tetes air matanya, ada kupu-kupu putih yang siap terbang membawa harapan baru. Cinta dan kegigihan bisa melahirkan keajaiban, bahkan dari kesedihan sekalipun. Terima kasih telah menonton channel Rumah Dongeng. Nantikan cerita-cerita dongeng berikutnya.